Sapa-sapa dulu Ibu. Halo. Oke, halo. Ini udah Netizennya ada dipanggil apa ini? Showbiz. Sobat Indivis. Oke. Senang sekali kita kembali hari ini. Gak kalah menarik nih, sebelumnya juga kita ada Join Talks yang lain nih Bu. Tapi kali ini spesial kita membahas tentang industri kesehatan. Kalau sebelumnya transformasi digital dalam hal ekspedisi, terus juga ya lain-lain. Baru kali ini nih Bu, spesial kita membahas dari industri kesehatan. Spesial sekali. Jadi kalau dari profilnya Ibu udah memulai karir dari 2001 ya? Kalau di dunia kesehatan ya dari healthcare Saya masih 2010. Oh, 2010. Oke. Tapi memulai karir di 2001 ya, awal Correct. mulanya. Saya pun masih baru belajar merangkak itu, teman-teman. Baru merangkak saya 2001 ya. Jadi perjalanan karirnya itu sudah sangat jauh ya Bu ya. Pastinya sudah merasakan transformasi dari konvensional sampai digital ya. Betul. Untuk di healthcare. Oke, mari kita bahas lagi nih. Boleh dong Bu diceritakan nih awal perjalanan karirnya dari awal hingga bisa memimpin rumah sakit nih Pak gitu. sampai saat ini. Nggak dari lahir ya? Dari awal karir aja ya? Oke, mungkin sharing sedikit aja ya. Setelah tamat kuliah itu, saya bekerja di hospitality industry ya, di hotel. Dari 2000 ke 2010. After that, aku join di healthcare, specifically Columbia Asia. Jadi aku ini harga mati itu Columbia Asia. Wow. Gitu. Jadi dari awal karir healthcare itu di Columbia Asia sampai sekarang. Dari awal saya masuk sebagai marketing officer ya, sampai ada beberapa tahap, customer care manager, and then operation manager. Kemudian juga setelah kita ekspansi buka rumah sakit lagi di Jawa, itu saya dipercayakan untuk pegang country ya. Kalau bahasa awamnya regional lah, regional. Dan di tahun 2022-2023 itu gak usah jalan-jalan lagi nih katanya. Ini saya ditempatkan di rumah sakit yang baru buka di Aksara, Medan. Berarti ditarik lagi, ayo balik ke kampung nih gitu. Oh iya. Anak Medan ini. Iya, asli anak Medan nih kami guys. Perjalanannya cukup panjang ya, dari semuanya di hospitality pastinya ya. Correct. Nah, pastinya Ibu sudah merasakan dari ya zaman masih konvensional ya, kalau bisa dibilang belum digitalisasi pada saat itu. Kalau tadi awalnya mulai di 2010 ya. Nah, mau tahu dong cerita Ibu bagaimana nih, dari mana latar belakang Ibu mengadopsi transformasi digital nih. Kapan tuh awal mulanya Ibu memulai digitalisasi dalam hospitality, khususnya di industri kesehatan ini? Kalau bicara adopsi, udah pasti pada saat saya join itu pertama kali di healthcare, khususnya di Columbia Asia. Di tahun 2010-2011 itu kita lagi memang transisi dalam mendigitalize lah ya gitu. Untuk beberapa aspek di pelayanan kita di rumah sakit. Tapi kalau misalnya transformasi digital ini kan bukan hanya sekedar teknologi sebenarnya. Luas, itu ya. juga luas cara berpikir dan juga cara operasional bekerja. Bagaimana caranya supaya bisa mendukung pelayanan yang memang lebih baik untuk dinikmati oleh klien kita. Gitu sih. Jadi apa nih yang paling membuat Ibu, berarti dari 2010 itu udah memang Mulai diterapkan itu, ya? Sudah mulai gitu. berkembang I di see. situ. Sudah mulai ada inisiasi lah. Oh, udah transisi, udah masa transisi ya. Oh, gitu. Kemudian dalam hal teknologi digital nih, di tahun ini ya di era 2020-an inilah gitu.
Jadi apa saja nih digitalisasi yang sudah diterapkan atau yang sedang berjalan nih yang ingin diterapkan dalam rumah sakit yang Ibu pimpin? Kalau untuk Columbia Asia itu standar ya sebenarnya kalau untuk digitalisasi teknologinya. Jadi rumah sakit Columbia Asia itu sudah electronic medical record, ya, so it's a paperless. Jadi kita bisa lihat rekam medis dari pasien itu melalui sistem. Tapi sebelum itu pastinya kita HIS juga ada ya, itu Hospital Information Systemnya sudah lengkap untuk di depan dan juga untuk di belakang. Then we have also for penunjang medis, ancillaries, ya radiologi, kita itu udah connect tuh. Jadi misalnya ada yang mau periksa X-ray nih, ya periksa X-ray, dia langsung connect tuh gambarnya. Kemudian dokternya bisa isi langsung nih. Lifetime ya. Lifetime. Kemudian untuk laboratory juga seperti itu, kita punya teknologi laboratory sistemnya, information system. Kalau yang untuk friendly ke customer itu mungkin we have patient application juga ya. Kita punya patient apps. Jadi kalau di download dan segala macam lah, register. So nanti kalau besok-besok dia mau ke rumah sakit, dia bisa melalui itu, bisa appointment, bisa lihat dokter yang available, and then dari situ juga bisa melihat hasil. Kalau misalnya tadi dia cek lab, bisa lihat. Kemudian juga dia bisa bayar di situ. Ya, jadi mempermudah lah untuk pasien ya, klien kita. Juga sekarang kita punya aplikasi khusus dokter-dokter kita yang bisa melihat nih. Misalnya tadi waktu dia datang visit pasiennya, ini periksa ini ya gitu, ya periksa lab ini. Tapi hasilnya kan nggak mungkin juga dokternya nungguin di situ kadang-kadang ya. Jadi dia ada aplikasi yang bisa akses. Jadi pasien juga. Naya periksa ini, dia bisa lihat tuh itu hasilnya. Terus nanti dia bisa resepkan apa yang perlu untuk pasien tersebut. Jadi itu juga kita punya untuk internal. Selain itu ada juga telemedicine ya, telekonsultasi. Jadi orang nggak perlu datang ke rumah sakit kita, bisa telepon. Ya, itu kan semenjak COVID itu sudah mulai marak ya. Udah bisa diterima lah. Kalau dulu kan kalau nggak dipegang dokter itu kayaknya nggak afdol ya. Gitu. Harus datang ke sana. So after COVID itu kita sudah mulai terbiasa dengan telemedicine. Tapi ada satu nih yang kami paling bangga ya di Aksara itu, kami itu kerjasama nih, hotline number kami dengan Telkom. Wow. Ayo tepuk tangan dulu. Mana ini audiens kita? Jadi salah satu rumah sakit yang punya hotline number itu specifically Columbia Asia. Itu Aksara. Ya, jadi kami specially punya number itu 150 101 yang bisa dihubungi dan itu kerjasama dengan Telkom. Oke, terima kasih banyak Columbia Asia. Ntar gue sering dipanggil lagi nih kan. Nah teman-teman bisa catat, jadi itu call centernya bisa langsung di call ya. Oh bisa, kalau memerlukan pertolongan jangan di call kalau perlu yang lain ya. Apa ini? Perlu duit gitu mungkin ya. Iya juga, nanti dia nyasar ke situ pula ya, butuh itu. Nah, berarti dampak digitalisasi ini luas sekali ya ternyata di bidang kesehatan, Bu. Sangat luas. Sangat luas. Nggak sekedar paperless, ternyata teknologi-teknologi yang bisa diakses secara lifetime itu luar biasa dibutuhkan ya, terutama untuk pasien, terus juga dokter. Ya, gitu. Untuk kami juga sebagai petugas itu sangat penting sekali. Berarti memang benar-benar membantu operasional ya Bu ya. Oke, I see. Nah selain call center nih teman-teman, sekedar info bahwasanya Indibis juga akan dengan senang hati mendukung industri kesehatan. Jadi kita juga memiliki layanan internet pastinya seperti Indibis dengan layanan yang prioritas 1:1 yang akan semakin mempermudah layanan kesehatan kamu di perusahaan Bapak Ibu. Agar semakin mudah nih
terkoneksi dengan customer, terutama pasien nih. Itu sangat penting ya Bu ya, Betul. terutama Zaman internet. sekarang penting banget itu internet. Benar sekali. Dan menarik sekali tadi Bu, ada sistem tele itu ya. Telemedicine, Iya, ya. telemedicine itu sangat membantu ya. Apalagi sistem online ini mereka bisa daring berkonsultasi ya Bu ya. Betul. Secara langsung bersama dokter. Banyak lagi yang lain sebenarnya yang berhubungan dengan digitalisasi teknologi ya. Aplikasi-aplikasi yang bisa integrasi dengan third party. Karena sekarang kan perusahaan sama partner kami lah khususnya yang mengirimkan stafnya atau kliennya juga berobat ke tempat kami itu kan sudah memakai digitalisasi juga. Yes. Jadi kita harus integrasi dua-duanya yang harus mempermudah. Oke. Baik dalam bentuk pelayanan ataupun dalam bentuk pelaporan. Begitu juga dengan pemerintah. Menurut saya sudah sangat maju sekali sih. Nah, terdukung juga ya dengan sistem pemerintah Ya, dan pemerintah juga sudah mulai terdigitalisasi ya karena banyak laporan-laporan dari kami rumah sakit juga harus integrasi ke pemerintah. Nah, kalau bicara transformasi tadi, sepertinya sudah banyak nih dukungannya Bu ya. Nah, saya mau tahu nih mengenai apa ya tantangannya gitu. Tantangannya. Kalau tadi kita bicara 2010 itu udah masa transformasi ya. Ya nggak Kalau sih? 2010 tuh masih inisiasi lah. Oh, Itu oke. masih people still Awal-awal. talk about EMR, about electronic medical record. Ya, jadi masih baby step. 2010 Awal 2011 banget ya kan? awal banget. Yang memang boomingnya tuh I think COVID time. Oh, jauh juga ya rentang waktunya antara Jauh. Tapi dia lebih ke information system sih dari 2010 ke 2020 ini banyak rumah sakit industri-industri itu banyak melengkapi untuk teknologi di dalam gitu internal ya. internal. Terutama sistem-sistem paperless untuk data-data pasien itu ya Bu ya. Berarti di 2020 lah. Nah, kalau tantangannya nih Bu, apa ini yang Ibu rasakan? Terutama tadi kita sempat ngebahas teknologi itu luas, nggak sekedar teknologi aja nih, tapi orang-orangnya juga ya. Nah, apa nih tantangan Ibu yang membawa transformasi digital di dalam rumah sakit ini? Apakah dari internal orang-orangnya juga kah? Apa nih yang menjadi apa ya improve-nya seperti itu? Kalau challenge ya waktu kita mau digitalisasi ini tentunya lebih ke mindset. Ya, mindset memang lebih ke orang sih, people. Ya, jadi benar-benar harus bisa memberikan pemahaman dulu. Gitu. Mindsetnya harus ditukar. Kemudian habit, ya habit yang biasanya mungkin kebiasaannya cuma nulis ya, atau mungkin kebiasaannya dulu nggak pernah pegang komputer sama sekali. Ya, ngetik ya. 11 ya. 11 itu saya itu 11. Jadi nggak pernah pegang komputer sama sekali. Kemudian dulu itu handphonenya apa ya, Nokia. Oh ya, masih Maaf saya tidak punya brand. masih ada tombol ya. Handphone yang itu kan susah banget ya gitu. Dan nggak connect juga, kita memang harus benar-benar di depan PC kan gitu dulunya. I think challenge-nya itu di people sih, gitu. Di people. Untuk menyadarkan orang-orang agar lebih aware lagi. Correct. And kan kalau mau orang pakai aplikasi kita, we need to educate. Yes. Ya jadi edukasinya itu dalam bentuk apa sekarang kan gitu, harus benar-benar banyak lah diedukasi mereka ini. Lebih di itu sih. Di people ya memang challenge-nya kayak gitu. Dari segi pelatihan ke mereka, terutama juga di Columbia Asia sudah menerapkan banyak aplikasi tersendiri ya. Jadi mereka pastinya harus menguasai aplikasi internalnya dong. Betul. Macam itu. Nah, kalau cerita menariknya dari Bu Desi ini apa nih yang bisa Ibu ceritakan? Terutama kalau isu-isu mengenai industri kesehatan itu sepertinya masih banyak ya Bu yang menerapkan konvensional, terus juga terutama the people's inside industri healthcare ini tuh masih tergolong males lah ya untuk move ke arah digital ini. Nah, bagaimana nih Ibu bisa memberikan ya masukan atau cerita nih kepada teman-teman yang di luar sana, terutama dalam hal kesehatan? Boleh dong Bu diceritakan sepenting apa nih untuk move ke arah digitalisasi?
Jadi ini menghimbau ya? Yes, Menghimbau bagaimana ya. dari sisi POV Ibu. POV aku sih sebenarnya makin kesini udah pasti perubahannya akan lebih Cepat dan lain-lain. baik sih menurut saya. Semua perubahan itu pastinya menuju ke yang lebih baik. Makin ke zaman ini, ke era ini, ke tahun ini pastinya menuju ke yang lebih baik. Jadi siogianya kita itu lebih terbuka aja, gitu, lebih terbuka kepada perubahan. Apalagi ini udah generasi Z, X ya. Gen Alpha sekarang. Ini Alpha Masuk udah. Alpha, sebentar lagi Beta. Oh gitu, Yang balik lahir, lagi ya A B C D E gitu. Yes. Oh kapan ya generasi O? Generasi O kali oldie kali ya. Omni. Iya, Bentar jadi lagi. itu harus benar-benar bisa adaptasi, open for changes. Yes. Dan digitalisasi itu asik kok, Asik ya. Iya. asik. Dari yang biasanya pegang HP yang Tombol ya. kalau yang simpelnya digitalisasi ini kayak handphone aja deh gitu, nggak usah yang lain-lain ya. Itu terus sekarang kan di handphone itu semuanya bisa diakses gitu. Semuanya bisa diakses, mau ke bank situ, mau bayar di situ, mau apa aja bisa di situ. Jadi ya, why not gitu, kalau something yang lebih baik, ayo dong. Iya, ayo dong bergerak Ayo. menuju lebih baik nih, gitu ya. Jadi semua teman-teman juga harus open minded ya untuk belajar lagi kayak gitu. Nah, kalau dari masa atau eranya Ibu memimpin gitu kan, tadi kan challenge-nya itu pasti mengubah people inside, ya orang-orang yang di dalam kayak gitu. Nah, bagaimana nih cara Ibu membangun budaya atau organisasi tersebut untuk lebih ayo mau gitu terajak dan mau move ke arah digitalisasi? Bagaimana tips dari Ibu memimpin orang-orang di dalamnya? Iya, saya kebetulan itu kalau Columbia Asia yang paling lama itu memang dulu penduduknya itu udah yang berumur gitu. Karena kebetulan memang waktu kita join Columbia Asia join itu dia rumah sakitnya sudah agak lama. Gitu. Jadi memang harus memberikan pemahaman lah. Yang nomor satu itu komunikasi. Jadi kita nggak bisa cuman kasih, pokoknya kamu harus pakai itu. Wah, iya. Nggak mau tahu. Jadi nggak bisa. Kalau zaman sekarang saya perhatikan semuanya harus dikasih pemahaman dulu. Kenapa sih kita harus pakai ini? Gunanya apa? Nanti tujuannya apa? End resultnya apa? For what? Gitu lah. Jadi berikan pemahaman dulu. Baik itu mengenai harus melalui training, harus melalui edukasi one to one, or whatever channel lah yang bisa kita gunakan ya. Kemudian biasakan juga involvement gitu. Jadi kalau misalnya ini kan khususnya ke staff ya, ke staff dan juga partner kami mungkin dokter-dokter. Jadi itu involvement. Bagaimana caranya memancing emosi mereka ya, bukan emosi marah, tapi gimana sih supaya mereka tuh juga ingin menggunakannya gitu. Jadi kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas yang melibatkan digital ini, mungkin mereka akan lebih tertarik. Apalagi mungkin ada reward atau something like that ya. Jadi mereka jadi lebih tertarik. Kemudian yang paling terakhir, kalau yang ini sih saya masih bisa bilang lead by example ya. Jadi saya juga harus update, dan pimpinan-pimpinan yang bekerja bersama saya juga harus update dalam pemakaian digital ini. So memberikan example kepada mereka agar lebih mudah ya beradaptasi pastinya. Oke, kalau dari segi pemasaran, marketing itu pasti sangat krusial ya di dalam semua industri, Bu. Nah, bagaimana nih cara Ibu untuk meningkatkan dari segi marketingnya dalam hal ya kemajuan rumah sakit tadi seperti yang Ibu bilang bahwasanya RS Columbia ini dulunya sudah lama begitu kan. Sampai saat ini tuh RS Columbia kalau bisa dibilang orang Medan tuh udah nggak asing ya pasti kan. Apa rumah sakit yang di Medan, Columbia Asia, right? So how the way, bagaimana cara Ibu itu bisa mengimprove itu? Pastinya dalam hal branding ini, boleh di-share dong. Jadi kalau dulu kan susah ya kita untuk branding, cuman bisanya banner, tempel sana, tempel sini, koran, ya, koran, korek, ya. Jadi terus masuk ke pertengahan
mau menuju 2015 2020 mungkin ada tuh becak mesin ditempel lagi di becak mesin di belakangnya. Wah, ini ada ini itu gitu ya. Kalau sekarang khususnya untuk Aksara ya, karena Aksara ini Rumah Sakit Aksara ini adalah rumah sakit kedua di Kota Medan, Columbia Asia kedua. Jadi walaupun Columbia Asia udah punya nama ya di Kota Medan, tugas kami untuk branding ini agak lebih keras juga gitu, agak lebih banyak yang harus kami lakukan, bahwa ada satu lagi Columbia nih di sebelah sana, gitu, di ujung gitu ya, dan lebih affordable gitulah. Jadi tagline-nya kita seperti itu, melalui berbagai channel pastinya ya, digital udah pasti, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, website. Semakin banyak platform yang seharusnya semakin banyak mudah sekali ya. Dan sekarang banyak third party yang kita bisa join juga ya, untuk di bidang kesehatan. Kalau untuk bicara soal digitalisasi sih itu ya. Banyak juga branding yang lain yang bisa kami lakukan, seperti flyering ya, umbul-umbul dan segala macam. Campaign-campaign yang seharusnya bisa dimanfaatkan lagi ya. Untuk kerjasama dengan Telkom. Wow, yay. Terima kasih sama sekali. Telkom ya, gitu. Karena Telkom kan reach-nya banyak ini. Jadi udah pastilah mau numpang juga kayaknya saya ini. Karena di Telkom memang ada Indibis Health nih teman-teman. Wow, jadi banyak gitu. sekali layanan yang bisa dibantu oleh Telkom untuk menunjang produktivitas dari bisnis-bisnis Bapak Ibu sekalian. Mau industri apapun Telkom ada isi. Jadi lengkap ya. Yes. Columbia Asia juga bisa melayani berbagai macam industri. Ya, gitu. Lanjut. Mau industri apa aja boleh dilayani untuk bidang kesehatan. Lengkap semua nih. Tambah lagi dengan aplikasi yang menarik tadi loh teman-teman. Jadi nggak harus ke sana ya Bu ya, udah. Oke. Nice information. Terkait tipsnya tadi juga udah. Kemudian nah, kalau dari prediksi Ibu nih, Ibu juga sudah berpengalaman sangat cukup lama banget. Udah hampir Jangan ditekankan lamanya, malu saya. Oh, aduh. Tapi kan dalam segi positif nih, berprofesional gitu kan. Jadi mau tahu dong bagaimana nih prediksi Ibu ke depannya, terutama dalam industri kesehatan ya. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap digitalisasi dalam hal ini? Perkembangan gitu. Ya, perkembangannya nanti ke depan gimana nih gitu. Yes. Kalau saya mungkin kebanyakan nonton film kali ya, itu ada mobil terbang dan segala macam gitu ya. Tapi kalau kita lihat informasi ini juga kita dapatkan pastinya dari digital tadi gitu. Sudah banyaknya teknologi robotik ya. Kalau untuk surgery sekarang sudah banyak banget robotik ini, robotik itu. Bahkan untuk ngantar makanan pun sudah ada robot juga yang dikerahkan. Iya, benar. Gitu loh. Jadi kayaknya film apa tuh ya yang apa nih? Kayak tahun 2000 berapa, kalau zaman dulu itu filmnya itu terbang sana terbang sini, yang ada elang. Jadi kalau kedepannya itu mungkin ya itu mungkin keterlibatan AI juga dalam diagnosis mungkin. Itu juga mungkin kan namanya juga hanya prediksi ya. Kemudian pemantauan pasien jarak jauh ya, jadi nggak perlu ke rumah, kita udah bisa kasih alat di sana, kita bisa pantau dari rumah sakit gitu loh. Juga mungkin di alat-alat medical yang digunakan kan sekarang masih gede-gede itu, kalau masuk MRI segede gaban ya, udah hampir setengah ruangan ya. Saya aja nggak berani masuk ke situ gitu, tapi mungkin nanti lebih kecil. Lebih fleksibel, lebih bisa di mobile. Jadi kalau menurut saya sih perkembangannya udah pasti untuk yang pertama user friendly, right? Yes. Dan pastinya orang akan melihat gitu, apa sih yang buat customer kita nyaman. Gitu. Saya ke situ sih. Balik lagi yang penting bagaimana kita bisa memberikan experience ya. Correct, patient experience, customer gitu. experience. Karena juga ya semakin customer kita
mendapatkan pelayanan terbaik, dia juga akan semakin loyal ya pasti dengan kita. Makanya digitalisasi itu sangat ditekankan lah untuk saat ini, biar teman-teman tuh semakin aware, open minded lagi untuk menerima perubahan ya pastinya. Nah, kalau dari Ibu adakah ajakan atau motivasi ini untuk mungkin industri kesehatan yang sejauh ini mungkin banyak ya yang mungkin agak jauh nih dari kota pastinya. Nah, bagaimana nih cara Ibu untuk memberikan tips untuk industri kesehatan yang agak terpelosok nih? Betul. Pastinya mereka merasa insecure kan gitu dengan perkembangan saat ini, tapi digitalisasi di sana tuh mungkin terbatas atau mereka kurang untuk mengetahui hal ini. Adakah Ibu bisa memberikan motivasi, ajakan kepada audiens kita yang jauh nih dari kota? Kalau motivasinya nih agak susah ini ya, berbagai pihak akan kena nantinya, jadi saya agak-agak takut juga ini untuk ngomong. Tapi yang pastinya kalau untuk daerah-daerah yang terpelosok, untuk kita bilang untuk bisa mengakses digital juga agak susah mungkin. Mungkin Indibis belum masuk ke sana kan gitu, belum ada tiangnya. Jadi kalau misalnya internetnya nggak ada kan mereka tidak bisa mengakses ya gitu. Kalau dalam bidang digitalisasi untuk yang ini mungkin peran pemerintah yang seharusnya lebih paham untuk menambah sarana atau prasarana kalau untuk di daerah-daerah. Tapi kalau sudah ada internet, alangkah baiknya itu untuk join ke aplikasi, mungkin aplikasi yang terpercaya mengenai kesehatan. Jadi tidak sekedar bertanya kepada Mbah Google, ya. Jadi Mbah Google tidak disarankan untuk dipertanyakan mengenai kesehatan. Bertanyalah kepada platform-platform yang mempunyai dokter standby ataupun bisa memberikan terapi dari jarak jauh. Gitu. Itu juga nggak semua penyakit pastinya. Kalau untuk kesehatan jangan menunggulah. Oh iya, lebih baik mencegah. Yes, that's right. Oke. Nah, nggak terasa juga nih Bu. Udah cukup banyak audiens ini nih. Oh, ada juga. Banyak kan? Gitu. Mereka juga sudah sudah menunggu nih, sudah menunggu. Enggak. Ini karena mau ada hadiah dari Telkom aku rasa ini. Makanya pada nanya ini. Rame juga tuh Bu. Udah diangkat. Rame? Ini orang Telkom nih kayaknya nih. Oh. Itu Lisa tuh. Oke, ini kita sudah dipilih nih Bu. Oh, udah dipilih. Siapa yang milih tadi? Ini rekan-rekan kita ini. Yang susah-susah lagi dipilih. Aduh, udah macam ujian. Oke. Yang pertama nih ada dari Baledams. Oke. Izin bertanya Bu Desi. Untuk sayang. Oke, ya sayang. Untuk transformasi digital, apakah cuma di bagian administrasi atau di seluruh bagian di rumah sakit? Dan transformasi digital di rumah sakit apakah teruji keamanan data? Nah, bagaimana itu? Betul. Jadi bukan hanya di administrasi ya, seperti tadi juga di awal kita bicarakan bahwa ini bukan hanya sekedar pemakaian digital ataupun teknologi yang berhubungan dengan administrasi. Ya, yes. Paling banyak dampaknya itu adalah administrasi di dalam, juga untuk kemudahan dari customer ataupun kita punya praktisi di dalam gitu. Tapi juga digitalisasi adalah mengenai peralatan dan kemudian mereview operasional kita juga gitu loh. Misalnya biasanya kalau pasiennya datang untuk rawat jalan itu berapa jam sih dia selesainya gitu. Jadi setengahnya itu adalah digital punya kerja tuh. Jadi kalau dia sudah buat appointment dari awal mungkin lebih cepat gitu. Kalau tidak buat appointment mungkin lebih lama. Jadi nunggunya lebih lama. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan untuk transformasi digital ini. Jadi memang gak hanya administrasi ya, seperti yang kita bahas tadi itu sangat luas teman-teman. Oke, semoga menjawab ya, @baledams. Nah, ada lagi nih. Ada lagi, karena 3 orang nih yang kita pilih dari. Yes, karena dari ribuan pertanyaan ini. Oh, ribuan. Kita pilih nih 3 yang terbaik nih. Kemudian ada Kak Wiwit
underscore dia 17. Nah, beliau Mbak bertanya, izin bertanya Bu Desi. Iya saya. Yes, bagus ini. Bagaimana cara melatih staf RS Columbia dalam penggunaan teknologi baru? Serta adakah cara mengukur keberhasilan transformasi digital di RS Columbia sendiri? Terima kasih. Ya, jadi ini cara melatih tadi ya. Mm-mm. Dicambuk aja kalau orang Wow. Medan ini, kalau nggak dicambuk nggak bisa. Iya. Sensor. Jadi ya seperti tadi kita harus kalau untuk Columbia Asia Aksara sangat mudah ya sebenarnya, karena kita pilihnya itu kemarin stafnya kebetulan yang muda-muda. Ah. Jadi banyak yang udah familiar dengan pemakaian gadget, Gadget. and familiar dengan teknologi yang sedang ini gitu. Jadi I don't really have a challenge in Aksara. Tapi kalau bicara Columbia Asia yang sebelumnya udah pasti ya, itu memang harus benar-benar dikawal. Oh, I see. Jadi sampai kita harus mengawal, kita punya dokter di samping itu, perawatnya harus kawal ketik gitu. Oke. Kalau misalnya dokternya nggak bisa ketik, perawatnya yang ngetiin pertama-tama. Kalau udah sepuh itu kan nggak nampak lah, inilah itulah gitu. Jadi memang harus di assist ya, dibantu gitu. Dan lama kelamaan Terbiasa. malah dia yang lebih pintar dari perawatnya. That's kisah nyata itu. Jadi kalau parameter ya tadi yang kedua. Ya, adakah cara mengukurnya? Ya cara mengukur udah pasti semuanya itu harus jadi di sistem kita tuh kelihatan nanti tuh. Kalau misalnya pasien ini tidak dimasukkan melalui sistem dan segala macamnya, itu kelihatan gitu. Kalau lama kelihatan. Dan kadang-kadang ada sistem yang memang harus dimasukkan, nggak bisa Tidak ya? tidak bisa tidak, dia tidak ngeling jadinya. Kalaupun nggak masuk pasti ketahuan lah I see. gitu. Karena datanya semua udah terintegritas ke dalam aplikasi sudah itu ya. terintegritas. Begitu. Jadi 100% digital. Wow. Keren banget Columbia Asia. semua Columbia Asia. Nice. Dan pastinya didukung oleh Telkom Indonesia. Speechless saya. Memang Telkom sangat mendukung sekali. And the last question dari audiens nih. Dari @hi.rama35. Rama. Ya. Dengan meningkatnya digitalisasi, bagaimana RS Columbia Asia Aksara memastikan bahwa hubungan dokter dan pasien tetap humanis dan tidak tereduksi menjadi interaksi mekanis atau otomatis? Alright. So itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya sebenarnya. Gitu. Jadi waktu awal-awal dulu tuh memang dokternya sibuk nih masukin datanya satu-satu gitu. ya. Jadi pasiennya di situ. Jadi dia sibuk masukin data. Jadi pasiennya di-ignore gitu ya. Tapi lama-kelamaan memang sekarang seperti tadi ya. Digitalisasi ini bukan hanya mengenai teknologi, tapi juga people, ya komunikasi. Dan kita punya gadget, contoh ya, dokter sekarang kalau misalnya mau laku harus komunikatif. Oh ya, dokter juga ya. Tidak bisa nggak tidak komunikatif. Misalnya dia mau operasi, let's say just operasi usus buntu. Kan takut nih, siapa yang nggak takut masuk ruang operasi? Yes. Jadi kan harus dijelasin nanti sama dokternya, ini nih begini. Ah itu gunanya si teknologi di sana, digital itu di sana. Jadi dia akan menjelaskan bagaimana caranya supaya kita punya klien, kita punya pasien itu tidak takut, gitu. Tetap humanis kok. Gitu. Kalaupun ada 1-2, no doubt ya, saya juga bukan orang yang bilang kita di rumah sakit itu perfect sekali, tidak, banyak. Banyak pasti. Gitu. Banyak isu. Tapi dokter yang mau maju harusnya dokter yang komunikatif. Gitu. Dan kalau humanis terlampau inilah ya ekstrim banget gitu. Cuman harus komunikatif. Kalau zaman sekarang kalau nggak komunikatif bisa membuat orang nyaman, itu nggak akan ada yang datang balik ke dia. Gitu banyak dokter sekarang. Iya benar.
sekarang dokter aja sudah buka channel sendiri ya. Ya, bener ya. Dia buka channel nih, TikTok lah, inilah itu. Kita ngikut dari dia aja udah senang. Iya. Mungkin nggak perlu ketemu dia di rumah sakit aja udah senang. Bisa konsultasi via online jadinya. Betul. Jadi kalau misalnya komunikatif, ya, saya bilang masih terjaga sih. Karena melalui live seperti ini juga kan banyak. Itu Rama. Oke. Hopefully can answer your question. Oke, terima kasih Ibu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Pastinya 3 pertanyaan tadi itu yang terpilih akan otomatis mendapatkan hadiah dari Indibis Sumatera. Kasih. Yeay. Saya dapat juga. No. Nah, terakhir nih Bu, nggak terasa. Tadi katanya udah. Iya, maksudnya udah terakhir mau menuju closing. Oh, ini. udah mau closing. Sudah tidak terasa ya udah mau kita. tutup kedai kita. Sayang sekali. Padahal banyak sekali loh ilmu-ilmu yang bisa kita gali lagi Nanti kita sebenarnya. private aja ya. Oke. Nah, yang terakhir nih Bu, sebagai penutup perbincangan kita, adakah Ibu ingin menyampaikan pesan nih kepada ya khususnya mungkin yang sejajaran Ibu nih, pimpinan-pimpinan di industri kesehatan dimanapun itu terkait transformasi digital ini? Ya. Nasi goreng 2. Woi, bungkus. Karetnya 2 ya. Iya. Bedain ya. Oke, jadi pesannya sebenarnya untuk teman-teman ya yang di dunia healthcare itu transformasi digital teknologi penting. Ya, itu sangat penting sekali. Ingat pilihlah yang user friendly, ya, bukan hanya sekedar digitalize. So choose something user friendly yang bisa mudah digunakan oleh customer kita juga untuk internal kita sendiri. Gitu. Kemudian pesan satu lagi selain nasi goreng itu berarti Lontong. Bukan hanya teknologi yang penting, tetap jangan dilupakan seperti Mas Rama tadi, Mas atau Mbak itu yang tadi, tetap servis pelayanan yang diutamakan. Gitu sih. Nah, ya. Terima kasih untuk Ibu Desi yang telah menjawab seluruh pertanyaan kita hari ini. Jadi konten 100 nih ya. Nah, udah lega kan? Udah lega. Join udah Talks lulus kali kayaknya. ini. Udah lulus. Bisa lah kapan-kapan lain kali ya. Boleh, kita kesini lagi. Di Join Talks kali ini sangat spesial nih. Kita membahas tentang transformasi digital dalam industri kesehatan. Terima kasih banyak kepada Ibu Desi yang sudah meluangkan waktunya hadir ke Indibis Sumatera. Yeay. Sebelum itu mau remind lagi nih kepada teman-teman, jangan lupa di capture dan summary-nya ditulis-tulis di Instagram story-nya, karena 3 Instagram story terbaik akan kita pilih dan mendapatkan hadiah lagi dari Indibis Sumatera. Asik. Nah, next week kita juga akan ada acara spesial nih Bu, tapi bukan Join Talks. Okay. Kalau Join Talks kita chit-chat kayak gini, tapi kita akan membahas tentang properti bersama Abang Nasrullah Andista. Okay. Jadi untuk teman-teman yang ya di bisnis properti, Abang Nasrullah di sini akan memberikan insight, kemudian ya sedikit materi lah kepada teman-teman semua. Jadi jangan lupa saksikan Join Insight bersama Indibis Sumatera pada Senin 14 Juli 2025. Next week. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah standby dan berpartisipasi pada live kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Bye. Sampai See you jumpa. next time.